Nah, di soal manajer ini hampir semua di P3 teknis itu hampir sama kondisi soal dan paketan soalnya. Jadi, teman-teman bisa untuk tonton manajerial ini sampai akhir. Teman-teman semua, kalau misalkan ada request untuk bahas soal bagaimana, silakan tinggal ditulis di kolom komentar ya. Ini edisi manajerial hasil dari request dari teman-teman semua. Teman-teman semua, kita masuk ya. Sebelum ke soal nomor 1, saya akan memberikan trik dulu seperti biasa. Trik menjawab soal manajerial. Kalau teman-teman belum mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui trik soal teknis, silakan teman-teman tonton part kami dari part 1 sampai dengan part 5 dan part 6. Nah, silakan teman-teman, ini pertama kita akan bahas trik untuk menjawab soal manajerial terlebih dahulu. Pertama, teman-teman semua, pahami konteks pekerjaan kita dan posisi kita dalam soal tersebut. Nah, soal-soal manajerial biasanya mengukur kemampuan Anda dalam mengelola tim atau proyek di lingkungan kerja yang spesifik. Nanti setiap soal manajer itu berbeda-beda, teman-teman. Misalkan dalam soal itu kita dianalogikan sebagai kepala instansi pemerintahan atau manajerial di sebuah organisasi. Nah, kita selalu memposisikan kita dalam soal tersebut. Jadi, pastikan kita tuh memahami peran dan tanggung jawab yang akan kita lamar atau tanggung jawab yang ada di soal tersebut. Triknya adalah selalu mengaitkan jawaban dengan bagaimana Anda akan memimpin dan bekerja sama dengan tim. Dalam konteks yang relevan dengan posisi ASN bisa di situ. Kemudian fokus pada efisiensi, efektivitas, dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahnya. Contohnya seperti ini. Jika soal menanyakan tentang cara mengatasi konflik antar pegawai, jawaban yang menunjukkan keterbukaan dalam komunikasi, penyelesaian konflik secara kolektif, dan fokus pada kepentingan publik akan lebih baik. Itu adalah trik jawabnya. Nah, itu trik jawab yang pertama ya teman-teman. Silakan kalau belum paham diulang-ulang lagi video ini. Yang kedua adalah pilih jawaban yang menunjukkan kepemimpinan kolaboratif. Dalam konteks ASN, kepemimpinan yang mengutamakan kolaborasi dan kerjasama lintas tim sangat dihargai saat dihadapkan pada opsi jawaban. Pilihlah yang menggambarkan kita itu sebagai pemimpin atau anggota tim yang mendorong partisipasi aktif serta kolaborasi daripada menekankan otoritas sendiri atau individualismenya. Contohnya, jika opsi jawaban berisi tentang mengambil keputusan sendiri versus melibatkan tim, maka lebih baik kita akan pilih yang melibatkan diskusi tim untuk menemukan solusi bersama. Jadi bukan Superman tapi super tim. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu 2 trik teman-teman ya. Kita lanjut lagi di trik ketiga nih. Trik ketiga ini prioritaskan transparansi dan akuntabilitas. Ini banyak banget soal-soal yang berkaitan seperti ini. Di lingkungan instansi pemerintah atau di organisasi apapun, dalam soalnya itu keterbukaan dalam komunikasi dan akuntabilitas adalah hal yang penting. Pilihlah jawaban yang mencerminkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, atau pelaksanaan proyek. Hindari jawaban yang menggambarkan tindakan yang kurang terbuka atau bertanggung jawab secara personal. Contohnya seperti ini. Jika ada opsi yang melibatkan rapat terbuka dengan tim atau menyampaikan informasi kepada publik, maka opsi ini lebih disukai dibandingkan yang tidak melibatkan diskusi terbuka. Kenapa? Karena diskusi terbuka itu kita welcome terhadap kritik dan masukan dari orang lain. Seperti itu. Nah, ini trik lanjutan ya teman-teman ya. Trik terakhir dari soal manajerial di batch ini. Jadi nanti kita akan coba untuk trik-trik yang lain. Jangan lupa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan. Nah, berpikir sistematis dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Soal-soal manajerial sering menguji bagaimana kita tuh menangani masalah atau krisis. Trik menjawab soal ini adalah dengan memilih jawaban yang menunjukkan tidak hanya mengatasi masalah sesaat. Ini banyak banget teman-teman. Pada soal P3 tahun 2023 kemarin, ini banyak banget yang disinyalir opsinya itu dirasa atau terlihat benar, padahal itu salah. Karena ada opsi 2 yang paling mirip biasanya, dan itu dua-duanya itu bisa menyelesaikan masalah di dalam soal tersebut. Tapi nanti teman-teman kalau dapat soal kayak gitu di 2024, pilih aja jawaban yang menangani masalah terus bisa mengatasi masalahnya berkeberlanjutan, jangan sesaat. Nah, itu pasti jawaban yang paling tinggi. Tetapi juga memikirkan solusi jangka panjang. Good banget ini teman-teman. Contohnya kayak gini. Jika soal menyebutkan masalah seperti keterlambatan proyek, jawaban yang melibatkan penyusunan rencana aksi yang terstruktur
lebih disukai daripada solusi sementara. Misalkan keterlambatan proyek akan mengganti orangnya, bisa saat itu, tapi keberlanjutannya akan tidak baik. Kenapa? Karena keberlanjutannya si orang tersebut akan didrill latihan dan lain sebagainya, itu kan akan memakan waktu yang lainnya. Tapi akan pilih yang melibatkan penyusunan rencana yang jangka panjangnya. Seperti itu. Ingat, solusi yang paling baik adalah solusi yang bisa jangka panjang, bukan solusi yang sementara. Nah, kita jangan berlama-lama, langsung ke pembahasan soal nomor 1 tentang manajerial P3K di tahun 2024. Let's go. Di soal nomor 1 ini, silakan teman-teman jawab di kolom komentar benar berapa ya. Sebagai seorang kepala bagian di instansi pemerintah, Anda menghadapi situasi di mana beberapa proyek pelayanan publik terlambat diselesaikan akibat kurangnya koordinasi antara departemen satu dengan yang lainnya. Beberapa pegawai menunjukkan kesulitan dalam berkolaborasi lintas departemen, dan hal ini mempengaruhi produktivitas keseluruhan. Bagaimana Anda menghadapi ini sebagai pemimpin untuk mengatasi masalah ini, dan pasti proyek pelayanan publiknya dapat diselesaikan tepat waktu? Apakah A, mengadakan rapat lintas departemen secara rutin untuk memperjelas alur komunikasi dan memastikan setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawab masing-masing proyek? Nih, teman-teman, kalau menurut saya, option A ini bagus. Kita tuh bisa mengadakan rapat lintas departemen, mensamaratakan apa komunikasi yang gap di antara itu. Jadi option A ini kita akan simpan dulu ya. Kita coba cari option B, C, D, E yang lain, barangkali ada obat yang lebih daripada option A. Menyusun pedoman kerja baru yang lebih spesifik terkait dengan alur tugas lintas departemen. Menyusun pedoman ya teman-teman, agar tidak ada lagi kebingungan dalam pelaksanaan tugas, tapi lebih langsung proaktif yang A. Jadi B nggak akan kita pilih. Dia baru menyusun, tapi yang A sudah mengadakan rapat lintas departemennya. Jadi lebih aktif yang A. Yang C, meminta setiap pegawai yang terlibat dalam proyek untuk membuat laporan harian terkait perkembangan proyek dan masalah yang dihadapi. Ini memakan waktu yang lama juga, jadi kita nggak akan pilih option C. Yang D, mendelegasikan proyek yang terlambat kepada pegawai yang lebih senior agar lebih cepat diselesaikan. Nah, ingat, yang D bisa selesai hari itu, tapi tidak jangka panjang. Jadi yang D nggak akan kita pilih. D terlihat benar, padahal dia bukan option yang harus kita pilih. Yang E, memberikan penghargaan kepada departemen yang berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu untuk mendorong motivasi kerja pada proyek-proyek berikutnya. Nah, teman-teman, antara A dan E, yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena dia adalah mempunyai rapat secara rutin untuk memperjelas alur komunikasi. Nah, pilihan ini paling efektif karena memperkuat komunikasi lintas departemen yang dapat meningkatkan kolaborasi. Rapat rutin memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proyek serta memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Ini bisa jangka panjang. Maka dari itu option A adalah option yang paling punya nilai tertinggi. Seperti itu ya. Nah, jangan sampai kita pilih yang terlihat benar padahal bukan itu jawabannya. Jadi banyak-banyak di soal ya teman-teman ya. Silakan. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Anda baru saja diangkat menjadi kepala unit di sebuah organisasi. Sebagai pemimpin baru, Anda perlu memahami kondisi internal tim, itu jelas ya, dan merancang strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, Anda mendapati bahwa ada beberapa anggota tim yang kurang terlibat, berarti ada satu tim yang tidak terlibat dalam proyek atau kurang. Berarti etos kerjanya menurun ya, dan komunikasi antar anggota tidak berjalan dengan baik. Apa langkah pertama yang sebaiknya Anda lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Langkah pertama ya teman-teman harus digarisbawahi. Yang A, segera menegur anggota tim yang tidak terlibat dalam dan memberi peringatan agar mereka meningkatkan kinerja. Good, kita akan keep. Yang B, mengadakan pertemuan individu dengan setiap anggota tim untuk mendengar pandangan dan masukan mereka terkait masalah komunikasi. Yang B lebih bagus daripada yang A. Kenapa? Yang B itu mengadakan pertemuan individu, mendengarkan apa pandangannya dan dia menerima masukan dari setiap individu. Supaya apa? Supaya kita paham letak kesalahannya di mana dan kenapa mereka bisa miskomunikasi dan kenapa ada yang kurang terlibat. Jadi kita akan menemukan
masalahnya langsung dari si pelaku. Biasanya option ini diganti dengan kalimat mengidentifikasi masalah yang ada di setiap individu. Ini dengan format yang baru soalnya. Mengadakan pertemuan individu itu sama dengan mengidentifikasi ya teman-teman. Jadi option B itu punya bobot nilai paling tinggi daripada yang A. Jadi kita akan delete yang A. Yang C, merancang program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan komunikasi anggota tim. Merancang program pelatihan bagus, tapi barangkali itu bukan jadi solusi utamanya. Sebelum kita tahu inti dari masalah dari orang tersebut si pelakunya. Yang D, mendelegasikan tugas lebih banyak kepada anggota tim yang lebih aktif agar proyek tetap berjalan. Itu solusi sementara, tidak solusi yang berjangka panjang. Yang E, menetapkan peraturan dan standar baru untuk memastikan semua anggota tim berkontribusi secara merata dalam proyek. Ini bagus teman-teman yang E, tapi jelas akan tetap kalah opsinya dengan yang B karena mengidentifikasi adalah memiliki value yang lebih tinggi. Nah, ini adalah langkah terbaik karena kemungkinan Anda akan memahami masalah dari sudut pandang setiap anggota tim. Dengan mendengarkan masukan mereka, Anda dapat mengidentifikasi masalah mendasar seperti kurangnya motivasi, miskomunikasi, atau hambatan yang lainnya. Langkah ini juga memperkuat rasa saling percaya dan menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat setiap anggota. Good teman-teman, pertama kita dengarkan, kedua kita kasih penjelasan, dan kita benar-benar nerima banget apa pandangan mereka terhadap proyek atau permasalahan ini. Itu bagus banget teman-teman. Jadi jangan sampai Superman, kita akan pilih super team. Nah lanjut ya, kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, Anda mendapati bahwa tim memiliki produktivitas yang rendah dan seringkali kinerja tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Setelah mengevaluasi, Anda menyadari bahwa beberapa anggota tim kurang memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Apa langkah terbaik yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kejelasan dalam tim? Lihat teman-teman ya, di sini masalahnya apa? Di sini masalahnya adalah produktivitas yang rendah dan kinerjanya tidak sesuai dengan target. Nah, apa yang harus kita lakukan? A, menyusun pedoman kerja yang lebih rinci dan mendistribusikannya kepada semua anggota tim agar mereka memahami tugas. Good teman-teman. Yang A, dia memiliki bobot tinggi karena dia memberikan pedoman, memberikan job description yang mana. Misalkan si X, dia harus menulis. Yang B itu harus merancang, itu harus ada kejelasan. Makanya biasanya kalau produktivitas rendah dan target yang tidak sesuai, biasanya mereka bingung apa yang harus gue kerjakan, apa yang harus lu kerjakan. Jadi semuanya beradu dan berargumen saat pekerjaan tersebut. Jadi option A kita keep dulu ya sebagai option yang terbaik. Kita lihat yang B, C, D, dan E. Yang B mengadakan rapat mingguan untuk memantau perkembangan pekerjaan dan memberikan arahan secara berkala kepada anggota tim. Good. AB memiliki poin tinggi. Jadi AB kita keep supaya nanti kita kasih perbandingan mana yang paling kita akan pilih. Yang C memberikan penghargaan kepada anggota tim yang mencapai target untuk peningkatan motivasi. Ini akan kita pilih ya teman-teman. Ini tidak menaikkan produktivitas dan kinerja kita terhadap target yang ditetapkan. Jadi ini solusinya tidak jangka panjang. Yang D, melakukan pelatihan ulang secara intensif. Itu bagus teman-teman untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan tanggung jawab. Bagus teman-teman, tapi nggak akan kita pilih. Ini lebih kepada peningkatan kapasitas si SDM-nya tersebut. Yang E, mendelegasikan lebih banyak tugas kepada anggota tim yang lebih berpengalaman untuk memastikan target tetap tercapai. Jelas yang akan kita pilih adalah A atau B. Sekarang pertanyaannya adalah yang mana yang harus kita pilih karena hanya satu. Yang B, mengadakan rapat mingguan untuk memantau perkembangan. Sebelum memantau, itu lebih baik menyusun pedoman kerjanya. Jadi ada step yang terlewati dari B. Jadi stepnya itu adalah yang A. Maka itu dulu yang harus kita lakukan. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Langkah ini adalah solusi terbaik karena menyusun pedoman kerja yang rinci akan membantu memperjelas peran dan tanggung jawab setiap anggota tim. Pedoman ini memberikan arahan yang jelas dan memastikan tidak ada kebingungan dalam melaksanakan tugas. Ini juga dijadikan acuan ketika anggota tim mengalami kesulitan. Nah, jadi kalau ada kesulitan, dia lihat pedoman job description yang memang dia pegang. Jadi itu sebagai solusi jangka panjangnya, tidak hanya saat itu juga. Jadi paling tepat adalah yang A ya.
Nah, teman-teman dari ketiga ya soal tadi kira-kira mana yang salahnya? Silakan. Ayo, bener semua apa enggak nih? Nah, kita lihat lagi ya ke soal nomor 4. Anda baru saja diangkat sebagai manajer proyek di sebuah organisasi. Selama beberapa minggu pertama, Anda mengamati bahwa anggota tim Anda sering mengalami kebingungan terkait prioritas tugas dan alokasi waktu, yang menyebabkan beberapa proyek tertunda. Apa langkah awal yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? Apakah A memberikan pelatihan manajemen waktu kepada seluruh anggota tim agar mereka lebih efisien dalam menyelesaikan tugas? Yang B, membuat prioritas yang jelas. Good, membuat prioritas yang jelas. Ini benar-benar soal-soalnya itu lebih kepada pedoman SOP, job description, ini bagus. B, kita akan buat satu jawaban yang tertinggi daripada option A ya, karena membuat jadwal prioritas yang jelas dan mendiskusikan dengan tim agar mereka memahami urutan dan pentingnya tugas yang ada. Kemudian yang C, mengadakan pertemuan harian, jelas nggak akan kita pilih. Mendelegasikan juga kita nggak akan pilih. Mengatur ulang distribusi pun nggak akan kita pilih karena dia memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B, membuat jadwal prioritas yang jelas. Karena di sini teman-teman dilihatin ya masalahnya. Selama beberapa minggu pertama, Anda mengamati bahwa anggota tim Anda sering mengalami kebingungan terkait prioritas tugas. Jadi kebingungan nih, apa dulu yang harus dikerjakan tugasnya. Kalau kita membuat jadwal prioritas itu dengan jelas, maka dia tidak akan kebingungan lagi. Nah, itu masalahnya. Masalahnya gue bingung mau ngerjain apa, ya udah gue kasih tugasnya nih jelas harus step 1-nya seperti ini, step 2 seperti ini. Nah, dia nggak akan bingung, tinggal dia mengerjakan langsung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang option B. Langkah ini adalah solusi terbaik karena menyusun jadwal prioritas yang jelas membantu semua anggota tim memahami urutan tugas dan pentingnya setiap tugas. Ini akan memberikan panduan yang konkret dan memastikan tim lebih terorganisir dalam mengelola waktu mereka. Nah, dari soal-soal ini kita bisa mencerna bahwa solusi jangka panjang itu biasanya adalah solusi yang akan kita pilih sebagai option jawaban yang paling tepat. Kolaborasi, integritas, itu sering banget dikeluarkan di soal-soal manajerialnya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ada lagi nggak nih soalnya nih? Oh, ada satu lagi. Anda adalah seorang kepala sub bagian. Ini adalah soal nomor 5. Di sebuah instansi pemerintah yang sedang menghadapi tantangan akibat kebijakan baru dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut mengharuskan restrukturisasi organisasi dan peralihan beberapa tugas antar unit kerja. Berarti perbedaan suasana, perbedaan peraturan ya teman-teman. Banyak pegawai di unit Anda yang merasa khawatir dan kurang percaya diri terhadap peran baru mereka, terutama karena kurangnya pelatihan yang memadai. Bagaimana Anda sebagai pemimpin dapat memastikan bahwa perubahan ini berjalan lancar dan bagaimana Anda akan mendukung pegawai untuk beradaptasi dengan peran baru mereka? Teman-teman, soal nomor 5 ini banyak banget permasalahannya. Jadi teman-teman itu wajib untuk ikut kelas P3K pendampingan bersama saya ya di khusus di P3 Teknis. WA admin aja di 087723317506 di pojok kiri atas. Kita akan di soal setiap malam menerapkan kuis per waktu. Jadi A, mengadakan rapat bersama seluruh pegawai untuk menjelaskan kebijakan baru. Good, dia adanya komunikasi internal sehingga ruang untuk diskusi itu terbuka. Secara detailnya apa saja yang akan dilakukan, kemudian apa progresnya, kemudian apa peraturan barunya. Nah, itu bagus banget teman-teman yang A. Jadi kita keep dulu ya. Yang B, segera memperlakukan kebijakan tanpa penundaan dan mengarahkan pegawai untuk menyesuaikan diri. Ini bagus teman-teman, tapi menurut saya terlalu otoriter kalau misalkan kita pilih option B ya. Kita harusnya mengadakan rapat dulu untuk keseluruhannya dan jelaskan secara detailnya. Yang C, mengidentifikasi pegawai yang paling berpengaruh dan meminta mereka untuk membantu menyosialisasikan. Kan kita sebagai kepalanya, jadi nggak boleh untuk mendelegasikan orang lain. Kecuali memang kitanya tidak mampu atau kitanya ada halangan lain, itu bisa mendelegasikan. Jadi option C nggak akan kita pilih. Yang D, memberikan pelatihan khusus kepada pegawai yang merasa kurang percaya diri. Ini bukan masalah percaya diri ya teman-teman. Ini masalahnya adalah delegasi peraturan dari pusat dan itu harus disampaikan. Jadi yang D nggak akan kita pilih. Yang E pun sama, mendelegasikan tanggung jawab kepada pegawai yang lainnya, nggak akan kita pilih. Jadi itu lebih kepada lari dari tanggung jawabnya. Yang paling tepat adalah yang A.
komunikasi terbuka akan meredakan kekhawatiran dan mendorong dukungan dari pegawai terhadap perubahan yang sedang berlangsung. Optionnya yang paling tepat adalah yang A, mengadakan rapat bersama seluruh pegawai untuk menjelaskan kebijakan baru secara mendetail, memberikan ruang untuk diskusi karena di sini menghadapi tantangan akibat kebijakan baru dari pemerintah pusat. Ini adalah masalahnya teman-teman semua. Jadi masalah yang paling pokok adalah adanya peraturan baru. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kita akan bahas soal-soal yang menarik yang membuat teman-teman itu siap untuk menjemput kelulusan di P3K tahun 2024. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen apa yang harus kita bahas lagi. Jangan lupa juga dibagikan ya ke teman yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang membagikan, yang menonton semuanya lulus. Amin. Dadah.